Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa mawalah alladzi la nabiyya ba'dah, amma ba'du. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah, bersyukur kita kepada Allah. Alhamdulillah, dengan izin Allah malam hari ini kita bisa berhadir bersama-sama di masjid yang kita cintai ini. Insyaallah kehadiran kita semua mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah kita seluruhnya istiqomah mengikuti ajaran dan sunnah beliau sampai akhir hayat kita. Amin, amin ya rabbal alamin. Malam hari ini materi kajian fikih kita adalah babu awqatis shalah, bab waktu-waktu sholat. Salah satu syarat sahnya sholat adalah jika waktunya sudah masuk. Sholatnya sah jika waktu sudah masuk. Maghrib setengah 7 lewat 11 menit. Rupanya sholat maghrib jam 6 tak sah. Kenapa? Karena tak masuk waktu. Maka malam hari ini, sebagaimana dalam kitab kita ini disampaikan, aqsamu awqatis shalah wa yanqasimu waqtu kulli sholatin ila awqatin sittah. Pembagian waktu-waktu sholat dibagi waktu setiap sholat kepada waktu-waktu berikutnya ada 6. Jadi pembagian waktu sholat itu Bapak Ibu ada 6 pembagiannya. Jadi kita belum masuk waktu sholat secara terperinci sholat fardunya. Kita belum masuk ini secara global. Waktu-waktu sholat itu dibagi menjadi 6. Yang pertama waktu fadilah, waktu istimewa. Ini waktu yang paling istimewa. Ai idza shalla al-insanu bi hadzal waqti hasala ala fadilati awwal waqti. Apabila orang sholat pada waktu ini, maka dia mendapatkan waktu yang paling istimewa. Wa yakunu jalika bistighali bi asbabis shalah min duhulil waqti tsummal mubadarah bis shalah. Bagaimana itu waktu yang paling tersebut? Adalah dia menyibukkan diri asbab-asbab terwujudnya sholat. Dari masuk waktu kemudian dia bersegera untuk segera bergegas mendirikan sholat. Jadi Bapak Ibu di sini jelaskan apa itu asbabus sholat. Asbab sholat itu apa? Bergegas bersegera untuk melakukan asbabus sholat. Asbab sholat apa itu? Kaijabatil muazzin, dia sempat menjawab panggilan azan. Berarti waktu istimewa itu Pak, begitu tadi maghrib sudah mau masuk, dia itu standby. Begitu muazzin azan, dia sudah bisa menjawab panggilan azan. Kemudian apa lagi? Waktu haram, dia sudah siap duduk. Ibu-ibunya sudah pakai mukena, sudah duduk, bapaknya sudah duduk, standby. Wasat aurat sudah ditutup. Wantigar jamaah wa nabi, bahkan dialah yang menunggu jamaah.
waktunya jemaah. Sambil azan berkumandang, dia sudah duduk menjawab panggilan azan, sembari dialah nunggu jemaah datang. Ini namanya Pak waktu fadilah. Ini jarang-jarang keluar. Kalau 10 orang mungkin 3-4 orang mampu. Yang banyak seperti ini Pak di hari Jumat. Saya pernah ikut melihat dan menyaksikan di Aceh. Dulu saya tinggal pernah 1 bulan di Aceh Selatan. Mereka kalau hari Jumat itu paginya nggak ada geladan, karena pikirkan dari hari Jumat. Tengah 1 sholat Jumat masuk waktu. Mereka itu saya lihat jam 12 bahkan jam 11-12 itu udah banyak hadir di masjid bawa-bawanya. Ya sebagian memang ada masih nongkrong-nongkrong di teras, ya ada nongkrong-nongkrong di cerita. Ada sebagian memang sudah masuk baca Quran, berzikir. Dan bagiannya kita nggak tahu mana ustadz yang ceramah khotib kemana ini. Semua pakai surban rata, pakai peci, pakai loge, pakaiannya pakaian putih, kebanyakan. Kita nggak tahu mana yang ustadz yang ceramah ini, karena pakai surban semua. Nah itu ada seperti ini kita lihat. Bapak hadirin jemaah rahimahullah. Ini masalah waktu. Jadi waktu fadilah. Paling tidak Bapak Ibu, waktu fadilah itu dia masih sempat ikut melaksanakan sunnah rawatib. Kalau subuh dia sunnah rawatib, kalau zuhur dia ikut juga rawatib. Qobla subuh kan kalau sunnahnya. Dan ikut bersama imam bertakbiratul ihram. Nah, jadi itu termasuk waktu fadilah Bapak Ibu. Imam Allahu Akbar dia ikut. Gak terlambat takbiratul ihram bersama imam. Kategori Bapak Ibu waktu fadilah. Masing-masing lagi kita lupa bagaimana supaya bisa bersama-sama dengan imam takbiratul ihram imam. Baik. Yang kedua Bapak Ibu namanya waktu ikhtiyar, waktu ikhtiyar. Ai ikhtara syari'u an tusalla salatu bi hadzal waqti illam tusalli bi waqtil fadilah. Waktu ikhtiyar ini Pak, dia di bawah waktu fadilah. Kalau waktu fadilah tadi dia mungkin sempat mengikuti menjawab azan, bahkan bisa dia ikut sholat sunat rawatib, ikut dengan imam bersama imam takbiratul ihram imam. Tapi kalau waktu jawab ini enggak, di bawah itu jamaah dia, tapi imam sudah takbir Allahu Akbar baru dia masuk. Ini waktu ikhtiar Pak. Waktu ikhtiar. Dan ini kebanyakan kita lihat mungkin seperti itu. Imam bahkan sudah baca surah Fatihah baru masuk. Ya kan? Namanya waktu ikhtiar. Yang ketiga, waktu jawaz. Ai tajuzu an tu'akhiru as-salatu ila hadzal waqti wa qad yakunu bi karahatin aw biduni karahatin. Waktu jawaz ini yakni artinya
dia mengakhirkan sholatnya kepada waktu ini. Kadang-kadang dia makruh, kadang-kadang dia tidak makruh. Itu namanya waktu jawaz. Ya. Jadi waktu ini, ketika dia selesai sholat, Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah, masih ada tersisa waktu sholat. Gak lama kemudian masuk waktu sholat berikutnya. Ini namanya waktu jawaz. Gak boleh. Artinya dia sholat di situ masih dibolehkan. Tapi kalau terus menerus jadi makruh. Tapi kalau sekali-sekali Pak, tidak ada makruh. Mungkin ada satu hal ketika itu memang dia nggak bisa tepat waktu, akhirnya dia terlambat. Bahkan dia jemaah ke masjid, orang bersalam dia masuk. Ini namanya waktu jawaz Pak. Selesai dia salam, masih ada waktu sholat tersisa. Itu waktu ketiga. Maka nanti kita bisa melihat Bapak Ibu, selama ini kita sholat ini waktu yang mana ini? Kebanyakan waktu padilahkah, waktu ikhtiarkah, atau waktu jawaz? Apalagi sholatnya nggak di masjid, di rumah, itu bisa jadi Pak. Nah, saya tidak mudah-mudahan nggak betul ya. Jangan-jangan Pak malah waktu jawaz ini yang dipakai. Masih banyak waktunya nanti ada. Nah, ini kadang-kadang Pak waktu jawaz, sama lagi tidur. Tidur siang, habis sholat zuhur tidur. Mukanya asar lewat. Jam 6 waktu sholat asar. Jam 6 dia sholat. Masih ada waktunya, namanya waktu jawaz. Begitu dia salam, kan 40 menit lagi maghrib masuk. Jadi sholat itu, waktu itu namanya waktu jawaz. Kalau terus menerus seperti itu, nanti dia bisa kena makruh. Itu Bapak Ibu jemaah rahimahullah. Kemudian waktu yang keempat, waktu hurmatin, yahrumu ta'khirus shalah ila hadzal waqti li'annahu sayakunu juz'un minha kharijal waqti. Yang keempat namanya waktu hurmah. Kenapa dikatakan waktu hurmah? Karena dia mengakhirkan waktu sholat, sehingga sholat yang dia kerjakan masuk sebahagian sudah waktu sholat berikutnya. Nah, waktu haram. Misalnya dia duduk tahiyat akhir, at-tahiyyatul mubarakatus, azan berkumandang Pak, azan maghrib, Allahu Akbar. Berarti Pak, sebahagian sholat asarnya tadi dia kerjakan waktu sholat maghrib, namanya waktu rumah. Dan Bapak Ibu ya, waktu rumah termasuk misalnya dia sholat zuhur. Sholat zuhur dia, rupanya waktu sholat zuhurnya dia mengerjakan sudah masuk waktu sholat asar sebahagian. Disebut Pak waktu hurmah. Waktu itu waktu diharamkan. Tapi bukan berarti Pak lantas dia batalkan sholatnya. Bukan, lanjut dia sholat. Itu waktu yang keempat. Bapak Ibu jemaah rahimahumullah. Kemudian yang kelima, waktu uzri, waktu uzur. Yajudu an tusallas salatu bi hadzal waqti lil uzri kal uzri safari wal maut. Waktu uzur dibolehkan dia sholat pada waktu ini karena uzur.
Artinya Bapak Ibu, sholatnya itu tidak lagi di waktu sholat tersebut. Antara apa? Mungkin dalam keadaan safar atau sakit. Dia rupanya sholat zuhurnya nggak sempat. Sama seperti kasus pernah dulu ada telepon, dia mau ke arah Belawan lewat tol Jalan Cemara sana, karena padatnya kendaraan sampai maghrib azan berkumandang, itu mobil rapat, depan kiri kanan belakang rapat. Jadi dia waktu itu kan maghrib waktu singkat. Jadi lagi Ustaz gimana nih Ustaz, nggak bisa berhenti. Akhirnya saya sampaikan, sholatlah dalam mobil itu namanya lihtirami waqti sholat, untuk menghargai, menghormati waktu sholat. Kadang-kadang dulu, tapi nanti di mana sudah memungkinkan sholat, walaupun maghrib sudah lewat waktunya, silakan lagi sholat maghrib. Jadi itu Bapak Ibu. Ini wudhu nih jarang-jarang ini Pak. Atau mungkin sakit. Dia masuk rumah sakit. Masuk rumah sakit jam 3:30. Belum waktu asar, karena dia mungkin kecelakaan lagi darurat, dia pun dirawat Pak, dia baik semua, dijahit apa macam, sampai masuk waktu maghrib dia belum sholat asar, karena tidak memungkinkan. Jadi Pak, dia sholatlah di situ walaupun waktu asar tak ada lagi, namanya bodoh macam mana. Nah, seperti itu juga kan Pak, jarang-jarang. Ini kalau ada terjadi seperti itu, dokter mau operasi pasien, perkiraannya sekian jam selesai dan sholat waktunya gak terlewatkan. Rupanya begitu di prakteknya sudah masuk waktu sholat, belum selesai juga mau operasi. Kalau dia berhenti, ini nyawa. Akhirnya Pak, dia selesaikan operasi, tapi waktu sholat sudah lewat. Nah, ini contoh Bapak Ibu jemaah dari Allah. Tapi jangan berbuat. Nanti di rumah karena ngerewang ada orang pesta, nah, itu udah termasuk itu. Nah, sempat ada usaha sibuk atau ahlu baik. Ya kan? Kedua orang tuanya tak sempat lagi sholat maghrib. Kadang tamu mau maghrib berburu datang. Itu coba kan? Nah, karena ada sebagian tempat begitu mau maghrib, orang datang ke sana. Ya, di sini mungkin nggak orang lain. Ya, sama juga. Saya nggak bilang sama pokoknya. Begitu mau maghrib situasi, alhasil ahli bait tuan rumah itu tak sholat. Bertanya kenapa tak sholat? Apa kata dia? Tidak sempat sholat Ustaz. Sayang Ustaz, berapa nanti Allah hebat katanya. Ya namun sudah menjadi. Ya kan? Makanya kalau kita punya hajatan, Bapak Ibu, saya sering sampaikan, sterilkan semua di rumah kita itu, tempat sholat siapkan, sejadah telepon siapkan, airnya siapkan, dan itu disterilkan. Jadi kalau ada orang yang lewat ibu-ibu di rumah kita, masuk waktu sholat, sampaikan ibu-ibu yang sholat, silakan tempat ada Bu, sudah disiapkan, telepon pun ada di situ, sejadah ada. Bapak pun begitu. Siapa tahu kan, mungkin jauh kali ke masjid jadi alasan, ada sudah kita siapkan. Nah,
itu Pak menjadi perhatian serius buat kita, karena nggak ada itu hebatnya semua itu kalau nggak sholat. Mau macam mana tuh hebatnya nggak ada itu. Kalau nggak sholat nggak jadi hebat. Termasuk kurban tadi, hebat tuh kurban tuh kalau nggak sholat nggak jadi hebat kurban itu. Nah kalau kurban Ustaz, jadi nggak sholat nanti gimana Ustaz? Terpakai kalau sholat itu waktu baginya lama kali nggak apa-apa. Ini gara-gara sholat. Karena nggak disiapkan. Kita misalnya mau kurban, mau bantuin orang kurban, jangan lewat kita di tempat itu. Rumah kita jauh dari masjid, ya kita siapkanlah, bawa kain sarung, bawa baju yang bersih, siapin di plastik. Nanti kita udah mau masuk sholat, masuk ke kamar mandi, ganti sholat kan aman. Cuma kadang-kadang ada motor berbau. Nggak bisa Pak, nggak bisa kita main-mainkan masalah sholat itu. Mau macam mana itu nggak bisa. Itu Pak waktu ujur. Yang keenam terakhir, waktu darurah, wa huwa akhirul waqti idza jalal mani ka haidin wa nahwihi wa qad baqiya waqti qadru takbiratul ihram aw aktsar. Ini Pak waktu darurat. Dia melakukan sholat tapi pas waktu terakhir. Kenapa dia waktu mengerjakan sholat pas di waktu terakhir? Bahkan dia takbiratul ihram Allahu Akbar, masuk waktu berikutnya azan dengan Allahu Akbar, lanjutkan sholatnya. Kenapa? Karena ini sholatnya waktu darurat. Bagaimana itu? Idza jalal mani'u ka haidin. Rupanya wanita itu Pak sudah berhaid beberapa hari. Di awal waktu sholat, kalau perempuan kan tahu dia masih haid atau tidak, dia tahu dia, ya kan? Di waktu sholat itu masih ada tanda-tanda darah. Tapi ternyata di penghujung waktu udah bersih, nggak ada lagi. Akhirnya dia mandi wajib. Itu wajib sholat loh Pak. Bu, ini ingatkan ini istri-istri, anak-anak perempuan kita, jangan nanti dia sepele. Masih haid kok, berapa bersih, nggak ada lagi darah keluar. Mandi wajib, bergegas untuk sholat, jangan lama-lama, karena waktunya darurat. Akhirnya dia pun sholat, Allahu Akbar, azan berkumandang, nggak apa-apa, lanjut sholatnya. Ini kan biasanya kaum Hawa itu paham. Kan dia biasanya haidnya 7 hari, 5 hari, kan dia paham. Tapi kalau masih di hari pertama, itu hari kedua, nah kalau itu nggak jadi perhatian yang serius. Tapi kalau sudah hari keempat, hari kelima, nah itu coba kita harus jeli di situ. Nah ini juga diingatkan ini kepada istri-istri di rumah, anak-anak perempuan kita. Begitulah Bapak Ibu saking pentingnya sholat. Maka sampai dibahas ada waktu darurat, ada waktu uzur. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah. Nah, inilah ya masalah pembagian waktu sholat. Jadi dari awal dari Pak ada waktu fadilah, ada waktu ikhtiar, ada waktu jawas, ada waktu hurmah, ada waktu uzur, ada waktu darurat, ada 6. Kira-kira Bapak Ibu mohon maaf, selama ini kita ini yang seringnya waktu yang mana ini kita? Waktu mana kira-kira? Waktu fadilah kan? Ya kan? Atau waktu ikhtiar. Waktu ikhtiar itu orang udah takbir, baru kita masuk. Gak sempat kita ngerjain sholat sunnah rawatib. Nah itu waktu jawas atau ikhtiar, waktu ikhtiar. Kalau waktu jawas tadi yang waktu ketiga itu bisa jadi makruh, bisa jadi tidak. Kalau terus menerus terakhir mau pilih-pilih, nah masih ada waktunya. Nah ini kan aja
jadi bisa makmum nanti lama-lama. Tapi nanti Pak, kalau dapat bantuan itu mau terlambat atau cepat. Ada yang antrian di bank, ada uang cair 1.200.000. Coba maunya cepat apa antri belakangan? Wah, datang yang satu yang dapat, bank buka jam berapa? Jam 8, aku jam 7 standby di sini. Rupanya lain semuanya begitu. Akhirnya begitu satu, udah rame, berarti bank belum buka. Jangan bingung. Satpamnya ngasih kartu ada. Siapa dulu ada? Aku pengen jam 6:30 udah datang. Jam 6:30 udah datang. Wah nih. Coba. Yang zuhir yang nampak jelas. Itu kita kan mau duluan. Tapi kalau perkara yang belum nampak jelas, padahal itu jelas. Jelasnya kapan? Nanti darurat. Maka selesai azan berkumandang, kita kan berdoa. Allah membahagiakan waktu tamah, ujungnya innaka la tukhliful mi'ad. Ya Allah, engkau tak pernah menyalahi janji. Ya kan? Perhatikan janji Allah itu betul. Cuman kita ini kadang-kadang karena dia tak nampak jelas bantuannya dan tak nampak jelas balasannya, gak kontan, gak instan, sudah nutup. Nah, coba Bapak Ibu, ini kan perkara iman ini. Coba kita gali kembali lagi, kita perbaiki lagi iman kita. Aku yakin itu ada balasan dari Allah. Nampak ataupun tidak nampak jelas pasti ada. Makanya bagaimana caranya Bapak Ibu? Bersemangatlah kita. Fastabiqu bil khairat, berlomba-lomba mencari kebaikan. Baik, sampai di sini sebelum masuk berikutnya ada yang dipertanyakan, silakan Bapak Ibu. Silakan. Kita terlambat sholat jemaah sudah selesai. Terus kita masuk lagi dikit ada sholat sunat, tapi kita nggak tahu ada sholat sunat atau enggak. Kita temu. Nah, kita Ustaz, bentar itu nanti harus bersuara. Kita dia sholat sunat kan bersuara. Kita nggak tahu ada sholat sunat. Bentar kita sholat wajib. Itu gimana Ustaz? Apakah sah sholatnya itu gimana? Baik, itu nanti babnya masuk bab sholatil jamaah. Bab sholat jamaah sebenarnya nanti ada di kitab kita, tapi ditanya sekarang nggak apa-apa. Sholat itu terkadang yang penting afalnya, perbuatannya itu. Walaupun sholatnya terkadang beda, nggak ada yang salah. Sama seperti dari kasus tadi, dia sholat sunnah, kita kan terlambat. Nah, supaya kita mendapat nilai jamaah, yang penting kan apanya, perbuatannya berdiri, rukuk, sujud, kan itu yang perlu kita ikuti. Kalau bacaan niat kan pasti berbeda, kalau niatnya pasti berbeda. Kita takbir Allahu Akbar. Nah, jadi caranya begitu Pak. Kalau kita terlambat, ya, kita mau ikut jamaah, ada entah sholat sunnah dan apakah sholat wajib masih dia juga terlambat, kita datang. Jangan dibikin dulu baru takbir. Yang paling asal, yang paling tepat, takbir dulu kita. Setelah itu baru kita tuding. Itu Pak ya. Ya nggak apa-apa. Yang tidak boleh kita ikutin dari belakang kalau dia sholat jenazah itu bisa. Kenapa? Karena jenazah nggak ada hukumnya. Ya kan? Kemudian sholat apa? Sholat istisqa, sholat minta hujan. Ya kan, sholat gerhana itu kan beda, karena dia berapa kali baca itu kan. Kan kemarin pernah kita praktekkan juga di sini, kan gitu. Tapi kalau dia masih sholat sunnah, kan pakai tidak pakai sujud, dan kan cuma niatnya berbeda, tak apa-apa. Namun tadi itu masuklah waktunya waktu jawas, artinya diperbolehkan sholat itu. Tapi kalau lalap begitu terus, makruh. Wah, si terlambat, gini aja kejak dia terus.
waktu jadinya. Ustaz, Ya, silakan. ini Ustaz, kalau kita pergi atau ke suatu daerah, tapi kita tidak tahu waktunya itu sudah masuk atau belum. Kemudian kita sholat. Setelah kita selesai sholat, baru dengar azan. Oh, berarti belum masuk ini tadi. Ya. Itu gimana hukumnya? Kita ulangi sholat kita. Kita ulangi lagi. Iya, karena tadi sholat kita kan nggak masuk waktu. Iya, belum masuk waktu. Jangan lagi dia bertahan. Karena sholat ya kan belum masuk, nggak itu mau lagi. Jangan, tetap sholat. Sudah masuk waktunya kan? Oh, ini. Sudah masuk. Tadi kan nggak tahu kita. Kita tahu. Jam berapa itu kan? Iya. Jam berapa ini waktu sholat zuhur misalnya? Iya. Kita sholat, tahu-tahu udah siap sholat, tiba-tiba dengar azan. Ya. Yang jelas kita menyadari memang waktu kita sholat belum masuk waktu. Kita akan beristihad, makanya kita disuruh istihad, beristihad. Beristihadlah kita, kayaknya udah masuk waktu sholat. Kita dapat pahala dari itu. Cuman memang karena belum juga, rupanya kita salah. Karena kalau orang yang beristihad, istihadnya benar, dapat pahala 2. Dia sudah beristihad, salah istihadnya, dia dapat pahala 1. Tapi sholatnya, ya diulangi lah, tadi istihadnya salah kan, ulangi sholat. Kalau gini Ya, misalnya kita ini mau pergi ke daerah Jawa agak jauh lah, misalnya entah ke Aceh kan? ke Singapura misalnya. Di waktu juhur, kita udah juhur di sini. Ternyata waktu kita ke sana masih masuk waktu juhur. Perlu kita cek lagi juhur. kalau dari sini masih Singapura, waktunya nggak lama. Misalnya nih, Tadi kan kita biasanya dalam kepergian itu kita sini lah kita katakan sama dengan di Arab Saudi 14 jam ya kan? Kalau dari sini ke Singapura paling-paling 30 menit sampai. Dari sini ke Malaysia itu sampai 40 menit sudah sampai. Berarti kan waktunya nggak panjang, nggak jauh berbeda kalau paling Singapura ya. Tapi kalau kita kemana? Ke Mekah 8 jam perjalanan. Itu udah jelas. Ya, berangkat kita dari sini, kita berangkat, rupanya kita harus sholat zuhur. Berangkat kita dari sini, ya jelas di sana itu kita nanti. Karena nanti di pesawat itu diingatkan sudah masuk waktu kita pulang dari umroh. Di pesawat itu kita sholat subuh. Diingatkan sudah masuk waktu subuh. Hari kita udah mau dekat. Upaya waktu begitu kita sholat subuh di Kuala Namu sampai jam 10 pagi. Jadi itu sholat subuh kita di situ. Biasanya begitu. Jadi kalau kita kan tidak mungkin kita sholat itu 2 kali dalam sholat. Nggak ada itu. Namanya ada mengulangi sholat itu kalau masih dalam waktu, masih ada waktu. Contoh, tadi kita misalnya sholat zuhur di sini, kita keluar. Rupanya di masjid satu kita lihat itu jemaahnya membludak. Sholat kita itu namanya yang ada, masih diperbolehkan. Kenapa? Karena masih ada waktu di situ. Disitulah maka kalau kita lihat nanti jumhur ulama, boleh nggak sholat Idul Fitri, Idul Adha 2 kali? Mengatakan tidak boleh. Apa namanya? Mengulang waktunya nggak sama. Kalau udah sholat kau sekali Idul Adha, ya sudah, besok usah sholat lagi. Nah itu muncullah kasusnya. Bagaimana kalau para asatid mengisi 2 kali khutbah, imam 2 kali, khutbah 2 kali. Ini kemarin ditanya saya katakan tidak usah. Memang ada bentuknya, memang ada uang dapat. Ya kan? Nah tapi kalau saya itu orientasinya yang mau itu pasti karena itu kan. Apa namanya? Ini ada, kalau yang ada, itu kan ada waktunya, satu waktu. Kali itu apa namanya? Nah, jadi sama seperti itu juga, nggak mungkin lah. Uang enggak. Saya 2 tahun yang lalu begitu. 2 tahun yang lalu kan sama juga seperti semalam kasusnya. 2 tahun yang lalu saya sedang ngisi jadwal saya di Banjaran, bukan di Banjaran, di Pasar 1 lapangan Pasar 1. Idul Adha.
Rupanya satu masjid juga di Medan, dia minta sama saya ngisi sebelumnya. Ustaz, kalau Ustaz ngisi di hari ini. Oh, saya bilang nggak bisa Pak, saya udah ngisi besok. Di besoknya saya sudah ada jadwal. Kan apa dulu? Enggak, saya bilang, saya nggak mau. Sama seperti semalam juga, kan? Kasih 2 kali juga. Nah, ya kan? Nah, seperti itulah. Kalau yang kali kemarin itu kan karena saudara kita mau dia duluan ya. Kalau kemarin itu bukan Muhammadiyah, bukan ada duluan. Banyak yang bukan Muhammadiyah, duluan kemarin itu buat dari baru. Betul kan? Ada kemarin bukan Muhammadiyah pun sholat duluan. Nah itu kemarin. Di sini enggak ya? Itu juga sama. Gitu kan? Nah ya, di sini sholat di sini istiqomah. Saya biasanya sholat di pasar 1. Kan ya, di tempat lain saya minta sebelumnya sama seperti sini saya nggak mau karena saya udah iakan besoknya. Nah gitu loh kira-kira, ini contoh aja ya. Jadi artinya tidaklah sholat di 2 waktu. Nah, tidaklah sholat 2 sholat fardu yang waktunya berbeda. Kecuali dari abang sini sholat zuhur, begitu terbang ke Singapura, waktu zuhur masih ada orang sholat zuhur, banyak ramai sholat zuhurnya. Nggak apa-apa, namanya ada. Nah, itu sekedar itu nggak masalah. Ustaz, kalau ceramah aja nggak ikut sholat kan bisa, Ustaz. Ya? Bisa Pak. Waktu itu 2 kali. Satu paket. Sholat, satu enggak. Satu paket. Ya, nggak apa-apa. Ustaz, Ya. kalau gini, saya udah sholat zuhur misalnya kan. Ya. Ada kawan datang, dia terlambat mau sholat, tapi dia biasanya nggak pernah sholat sendirian, bermakmum, biasanya berimam berjamaah ya kan. Dia minta tolong saya jadi makmumnya, boleh nggak? Boleh, sama ada namanya. Kita bantu dia. Kita bantu dia juga mendapatkan nilai 27. Kan dia tak pernah dia tak jemaah. Begitu masuk, ya bersama rumahnya. Dan tolong dia. Nah, tolong dia. Ya apa kita bantu, kita mau dia jadi imam. Gak apa-apa kita bantu. Kita juga dapat nilai karena membantu dia. Karena kenapa? Karena waktunya masih satu waktu. Kan masih waktu dia kan? Masih waktu. Hah? Harus posisi di makmum. Ya, kita mau karena kita perlu ikut kan. Nah, dia lah pulang yang apa. Nah, itulah tadi pentingnya dengan itu. Tapi kalau ada yang itu udah. Nah, begitu kita ada, nggak mau aku udah sholat. Nggak apa, aku udah sholat. Nggak apa seperti itu. Itu banyak. Kadang-kadang begitu terlambat, tuh tengoknya, dicari lah siapa lagi. Dia buka sembarangan juga menarik orang. Paling kan Pak, bantu saya, supaya dia kan ingin mendapatkan nilai 27. Berarti di situ juga waktunya adalah bisa waktu ikhtiar atau waktu jawas. Baik, ada lagi? Kalau ada kita lanjutkan pembahasannya. As-sholatul ula az-zuhur. Sholat yang pertama adalah sholat zuhur. Wa sumiyatiz zuhur li'annaha zahiratun fi waqtin nahar. Dikatakan zuhur karena dia nyata jelas pada waktu siang. Maka dikatakan waktunya waktu zuhur. Li'annaha awalu sholatin zuharat fil Islam. Sholat zuhur itu adalah sholat yang pertama, sholat dalam Islam yang nyata, yang jelas, nampak. Pertama sekali adalah sholat itu sholat zuhur. Langsung malaikat Jibril mengajari baginda Rasulullah SAW bagaimana sholat sepulang dari Isra Mi'raj. Jadi sholat itu yang pertama dikerjakan adalah sholat zuhur yang mengajari langsung malaikat Jibril. Waktunya waktunya yadkhulu bi jawalis syamsi. Waktu sholat zuhur itu adalah masuk awal waktunya ketika bayangan-bayangan matahari jawas. Contoh, nah, dia sudah contoh dia arah ke barat. Nah itulah awal waktunya. Wa yakhruju iza shara jillu kulli shay'in mislahu. Waktu akhir sholat zuhur, ini waktu akhir sholat zuhur, ya.
seumpamanya, misalnya Pak, kita pajakkan tombak kita pajakkan misalnya 30 cm atau 1 meter lah kita pajakkan. Jadi kalau ini kan tombak yang kita pajakkan ini kan dia punya bayangan. Kalau bayangannya itu juga sama seperti tombak yang 1 meter sudah panjangnya, berarti itu sudah akhir waktu sholat zuhur. Nah, coba nanti kita tes lah, misalnya ambil kayu juga kita pajakkan. Dulu waktu kita di pesantren dulu itu diajari ustaz kita kan, ayo praktek, karena dulu nggak seperti sekarang kan enak kan, ada sudah internet nih, sudah enak kan, sudah serba canggih kalau sekarang ini. Kalau dulu kita keluar, diambil kayu, nah, nanti ukuran sekian, nah, dipraktekkan begitu sama guru kita dulu. Nah, sekarang ini kan sudah praktis, sudah enak, apalagi HP sudah bisa setel, masuk waktu dia pun azan, sudah gampang terus sekarang. Jadi itu akhir ya waktu sholat zuhur. Kemudian Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, awqatu sholati zuhri sittatu. Waktu-waktu sholat zuhur ada 6. Ini hampir sama juga Bapak Ibu seperti keterangan di atas tadi. Ya. Pertama, waktu fadilah, waktu istimewa. Min awalil waqti biqadri istighal asbar sholat. Yaitu waktunya masuk, seseorang tadi dia bersibuk diri untuk masih bisa melakukan asbab-asbab sholat. Artinya dia sudah suci dulu, dia sudah menutup aurat, bahkan dia sudah bisa menjawab panggilan azan. Nah, dan kalaupun di masjid dialah menanti jamaah hadir. Nah, itu waktu zuhur yang paling istimewa. Jadi ya, seperti Isya ini sekarang nih Bapak Ibu, jadi kita waktu dapat waktu fadilah nih Pak Ibu. Karena kita ini kan habis maghrib tahlil menunggu waktu isya. Berarti kita ini mendapatkan waktu fadilah nanti ketika sholat isya. Karena kita udah duduk dan tutup aurat dan kita juga menanti hadirnya sesudah kita yang baik. Itu termasuk waktu fadilah. Kemudian yang kedua, waktu ikhtiyar. Min awalil waqti ila ayyabqa qadru ma yaza'us shalah. Di waktu zuhur tadi Bapak Ibu, ketika dia selesai sholat, masih panjang waktu sholat itu ada, tapi dia tidak seperti waktu fadilah tadi. Mungkin barangkali dia ikut jamaah ketinggalan 1 rakaat, tapi yang jelas begitu selesai salam kan waktu masih panjang. Cuma dia tak dapat waktu fadilah. Barangkali dia nggak sempat sholat sunnah rawatib, karena zuhur itu kan sholat sunnah 2 rakaat. Ada mengatakan 4 rakaat itu kan rawatib. Nah, cuma dia tak sempat dapat di situ. Tak sempat. Tapi kalau waktu fadilah dia dapat di situ. Tapi kalau dia tak dapat, entah mungkin berlalu sudah berapa rakaat, dia masuk. Begitu salam, memang masih panjang waktu. Berarti Bapak Ibu, dia sholatnya, waktu sholatnya itu adalah waktu ikhtiyar. Itu yang kedua, sholat zuhur. Yang ketiga, waktu jawas. Waktu jawas min awalil waqti ila ayyabqa qadru ma yasa'us sholat. Waktu jawas hari ini, kan tadi di pembahasan di awal, ya dia juga masih ada lah waktu. Tapi ini jauh di bawah standar waktu ikhtiar. Kalau waktu ikhtiar tadi mungkin terlambatnya masih sekian, tapi kalau ini memang jauh. Atau bisa jadi contoh tadi dia tak lagi dapat berjamaah, terpaksa orang dipanggilin atau orang dikode sama dia. Nah, waktunya itu adalah waktu jawas. Kalau benar-benar seperti itu, maka bisa jadi nanti hukumnya makruh. Yang keempat, waktu hutmah. Ini waktu hutmah. Idza lam yabqa min al-waqti qadru ma yasa'u shalah. Tak ada lagi waktu tersisa sempurna salatnya.
Artinya sebahagian daripada waktu sholat zuhurnya itu sudah masuk waktu sholat asar. Sudah masuk waktu sholat asar, Pak. Begitu dia sholat, sebahagian dari sholat itu mungkin di akhir-akhir sholatnya sudah bayangan-bayangan itu sama seperti yang ditonggakkan dari dipacanya. Nah, berarti kan sudah masuk waktu asar. Namanya waktu kurma. Yang kelima, waktu uzri. Waktu asri kullah. Sholat zuhur ya Pak, tapi dia mengajarkan sholat zuhurnya seluruhnya waktunya itu sudah waktu asar. Kenapa tadi? Tadi dijelaskan. Mungkin tadi dia lagi operasi orang, ya waktu zuhur. Perkiraannya 1 jam siap, upaya sampai 3 jam. Atau barangkali dia sakit, ya, jam 12, mohon maaf, tabrakan. Dia mesti dijahit, mesti dioperasi dan sebagainya. Kan gitu. Rupanya dia baru sadar, baru dia selesai, ya, mengobati dia jam 4. Tapi kan dia belum sholat zuhur tadi, dia qadha, Pak. Nah, itu kan waktu itu tadi sudah sampaikan. Kemudian terakhir yang keenam, waktu darurat lil haid wal nufasa. Ini bagi orang haid dan nifas. Idza jalal mani wa baqiya min waqti qadru takbiratul ihram. Dia sudah hilang mani, ya. Mani itu artinya yang menghalangi dia sholat sudah hilang. Artinya kalau tidak berhaid tidak suci, dia sudah bersih, tak ada darah. Namun kendati pun begitu dia takbiratul ihram, Allahu Akbar, sudah masuk waktu sholat asar. Gak apa-apa, lanjut. Karena darurat. Nah, sekali lagi Bapak Ibu, ya, ingatkan kembali di kaum hawa, ya, barang bisa jadi istri kita, anak perempuan kita. Jadi jangan pernah mengembalikan sholat sedikit pun. Karena walau bagaimanapun sholat itu adalah sangat penting. Di awal kemarin bab sholat sudah disampaikan, satu waktu sholat dikerjakan, ditinggalkan memaaf sengaja, putihan abu-abuna. Berarti dia sudah membuka satu pintu neraka. Satu waktu sholat ditinggalkan dengan sengaja, putihan abu-abuna. Berarti dia sudah membuka satu pintu neraka. Bagaimana pula kalau seandainya sholatnya sudah berkali-kali dia tinggalkan? Kan kemarin kan pernah kita ngobrol-ngobrol, kata Imam Ghazali itu kan, tahukah kalian apa yang paling ringan? Jadi murid-muridnya kan pada menjawab, kapas tuan, kapas ini betul, saudara betul yang kalian katakan. Tapi tahukah kalian yang paling ringan adalah ketika seseorang meninggalkan sholat dengan sengaja. Itu paling ringan, Pak. Kenapa dikatakan ringan? Karena sholat itu nggak bisa kita tawar-tawar. Kewajiban sholat itu, Pak, sengaja Allah mengundang baginda Rasul Isra Mi'raj. Kalau yang lain itu, Pak, cukup dengan wahyu diturunkan. Tapi kalau sholat langsung Rasulullah itu diundang. Isra Mi'raj, ya kan? Gak bisa berdiri duduk, gak bisa duduk berbaring. Dan aturan nanti yang disampaikan di sini. Kalau gak bisa seperti itu pakai isyarat-isyarat, gak bisa lagi pakai isyarat. Ketik mata pun boleh. Ketik mata pun gak sanggup lagi, ingat dalam hati pun gak jadi masalah. Kalau ingat dalam hati pun tak bisa lagi, berarti sudah innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Berarti gak bisa tawar-tawar, Pak, sama ini. Gak bisa. Nah, jadi jangan, makanya dalam pikir kan, ya diatur kan, Rasulullah kan. Kemudian ulama-ulama kita dibuat di buku. Jadi kita tinggal baca aja, enak kita disunahkan. Bagaimana sholat kalau dalam keadaan sakit, bagaimana sholat dalam kendaraan, kan ada tuh babnya. Kenapa itu sampai ada diatur seperti itu? Karena sholat itu penting. Jadi jangan, kadang-kadang banyak kalau orang bukan sholat, aku bukan tak mau sholat, kayaknya hatiku belum bersih. Belum bersih pula.
rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Sembahlah Tuhanmu sampai datanglah keyakinan. Sembah aja. Terus berlatih. Ya. Karena apa ya kan? Percuma lah pakai jilbab kalau hati nggak bersih ya. Jilbab lain untuk aurat, bab bersih hati beda lagi. Kadang-kadang banyak kali orang ini, Bapak Ibu sekarang ini suka kali melincirkan kalimat. Ya, enak aja. Untuk apa kalau untuk aurat jilbab kok besar-besar? Nanti pos kaki kita tengok kalau keluar. Tapi kalau hati musuh untuk apa? Aku bukan tak mau sholat, tapi kayaknya hatiku ini belum bersih dia. Kali. Mau macam manapun mohon maaf kondisinya, sholat itu jangan ditinggalkan. Yang ingatkan anak-anak kita. Saya juga punya anak ya, selalu saya ingatkan terus. Walaupun dia jauh selalu ingatkan di wajah, sholat. Ustaz, Ustaz kembali ke tadi yang Ustaz ceritakan waktu di jalan Tol Hadim tadi. Kan posisi mobil padat. Pas masuk waktu tidak bisa mengerjakan. Jadi saya pernah dengar begini, sebaiknya kita niatkan aja bahwa sholat maghrib waktu maghrib itu kita kerjakan di waktu kapan kita dapat. Tapi kalau Ustaz bilang tadi kan harus kerjakan juga walaupun dalam posisi duduk di mobil. Mana yang lebih ini? Ihtiram menghormati waktu sholat. Apa kita kerjakan sambil nyetir kan boleh? Ingat kita. Kan ingat. Maghrib kan Allah. Tidak apa-apa sambil. Habis kan dia macet nggak bisa jalan. Kan dia nggak bisa jalan. Padat semua. Kalau dia minggir bisa minggir. Bisa lah turun di sebentar. Habis datang sholat datang. Ini nggak bisa. Jadi kan mobil itu keadaannya kan berhenti aja, nggak bisa lagi kemana-mana, ya duduk. Ustaz, apa nggak bisa dijamak dengan isya? Begini, kalau kita jamak dengan isya, itulah tadi namanya kan ujur di situ, ujur di situ. Nah, nanti waktu sholat selesai, waktu isya kita kerjakan, waktu isya. Bisa. Apa namanya? Itulah dari waktu ujur namanya. Nah, tapi itu ketika itu apa? Nama di situ kan tak bodoh namanya kita di situ. Nah makanya kalau tadi tidak ada kita butuh, macam mana butuh? Ya tayamum di situ, nggak ada lagi mana-mana. Kan ada tayamum kayak pesawat itu kan, selesai. Nah jadi kita sholat itu dihormati waktu sholat, sholatnya menghormati waktu sholat saja. Nah, gitu. Tadi kalau yang bilang Pak Haji tadi, itu kalau kita menjamak begitu memang. Kita mau menjamak sholat, jamak takhir, maghrib kita kerjakan nanti waktu isya. Begitu masuk maghrib aja kita niatkan, aku ya Allah mentakhirkan sholatku. Itu kan cerita menjamak. Kalau ini kan mau kita jamak sementara kita ini kan perjalanan kita nggak sampai 82 km. Berarti kan ujung di situ kita. Nah itu cerita tadi. Nah jadi itu babnya bab musafir. Silakan. Jadi kalau tadi menghormati niatnya macam mana tuh? Ya? Niatnya dia sebenarnya menghormati. Saya kan kita waktu dalam sholat kan, saya menghormati ya. Jadi niatnya kita buat macam mana tuh? Ya tetap niatnya aku saling maghrib. Sholat maghrib. Iya. Jadi kita pas sudah sampai sholat maghrib lagi dengan yang sama. Ya kalau kan nanti ketika itu kan sholat maghrib kita tidak sempurna karena dalam keadaan wudhu, ya kan? Nah di situ. Maka nanti begitu kita selesai sudah memungkinkan kita kalau waktunya masih ada kita sholat sempurna. Tapi kalau keluar waktunya udah nggak apa-apa, sholat maghrib aja. Tadi kita menguasai waktu. Mungkin itu Allah yang selesai ya. Baik. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.